Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Baik teman-teman, di konten kali ini saya akan menunjukkan isi jeroan dari bor HDT. Bor yang kemarin sudah saya ulas, bor yang harganya sangat murah ya. Jadi ini saya bongkar bukan karena memang saya berniat untuk membongkar, tapi memang ini eksidental ya. Jadi secara tidak sengaja harus saya bongkar. Jadi pada saat saya buat konten, saya mau membuat konten ya. Saya mau membuat konten perbandingan antara 3 bor, yaitu NRT Pro, MyC, dan juga HDT ini. Tanpa saya sengaja, pada saat saya ingin memasangkan bor kipas di kepala caknya HDT ini, jadi bornya terjatuh ya. Jadi bor kipasnya sudah terpasang, jadi tangan saya tergelincir gitu dari tangan saya, dan akhirnya bor itu jatuh. Kepalanya copot ya, karena jatuh itu, jadi kepalanya itu terlepas, kepala caknya ini dia kepala cak HDT terlepas. Jadi saya berniat untuk memasangnya kembali, karena kalau dicolokkan begitu saja tidak bisa ya, harus kita bongkar dulu baru kita pasang. Berniat untuk memperbaiki, malah saya jadi tambah merusaknya ya. Pada saat saya bongkar, isi dalamannya itu aur-auran kemana-mana, dan saya bingung nih bagaimana cara menyatukannya. Itulah kenapa alasannya kalau ada teman-teman yang meminta saya untuk membongkar sebuah power tools, bang tolong lihat isi dalamannya, itu saya nggak mau ya. Iya itu karena saya nggak bisa masangnya kembali teman-teman. Jadinya begitu ya. Ini dia, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ya lihat apa saja isi jeroannya. Oke teman-teman, ini dia ya isi dalaman dari bor HDT. Kita bahas satu persatu. Untuk housingnya ya, atau casingnya, ini menurut saya sih lumayan kokoh. Dia banyak tulang-tulangnya seperti ini yang membuat dia menjadi lebih kokoh ya. Ini kuat ya. Ini saya bengkokkan juga tidak bengkok. Jadi kualitas plastiknya menurut saya sih bagus. Lalu kita isi lagi. Kita lihat isinya lagi. Ini untuk motornya. Ini motornya seperti ini. Di sini ada tulisannya, nih ya, kelihatan ya. Untuk tahun pembuatannya, ini masih tergolong baru untuk motornya ini. Dia tanggal 6 bulan 10 tahun 2020 ya. Mereknya Kompang. Lalu ini triggernya ya. Ini caknya yang tadi terlepas itu, ya ini tadi lepasnya langsung begini ya teman-teman ya, langsung dalam keadaan seperti ini lepasnya. Saya nggak tahu apa yang membuat dia lepas. Kalau teman-teman ada yang mengerti, silahkan dituliskan di kolom komentar. Ini kita sering share aja ya teman-teman ya, supaya ilmu kita sama-sama nambah. Ya beginilah kualitas caknya. Jadi waktu jatuh kemarin, lepasnya yang begini, langsung begini. Lalu ininya ya, rumah gearnya ya. Rumah gearnya ini memang plastik yang tipis sekali. Ini tipis sekali ya plastiknya. Ini rumah gearnya seperti ini. Gearboxnya lah ya kalau kita bilang ya. Rumah gearboxnya. Lalu ini untuk pengaturan torsinya di sini. Ini standar lah ya. Dan ini dia jeroan dalamnya yang aur-auran pada saat saya buka, dan saya tidak bisa lagi memasangnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Untuk kualitas gearnya sendiri saya rasa sih ya memang seperti ini ya, standar lah ya. Saya nggak tahu ya apa yang membuat dia jadi mudah terlepas, itu saya kurang mengerti. Saya rasa kelamnya ini ya, saya nggak tahu juga kenapa. Ini mungkin ya. Kalau teman-teman ada yang mengerti, tolong disampaikan di sini. Jadi saya nambah ilmu lagi ya. Untuk baterainya, ini ya isi dalam baterainya. Dia menuliskan kan 1000 mAh ya ini ya, 1000 mAh dia. Ternyata waktu saya bongkar isi dalamannya 2000 mAh. Nggak tahu nih ya, dia nulis kenapa harus 1000, padahal dia pakai baterai yang 2000. Saya kurang mengerti juga kenapa. Isi dalamannya seperti ini baterainya. Apalagi yang harus kita bahas? Kayaknya udah semua lah ya. Saya karena kalau bahas satu persatu saya juga kurang ngerti. Saya nggak ngerti masalah teknik yang beginian ya. Saya hanya taunya makai saja ya. Oke lah ya, gitu aja teman-teman ya. Baik teman-teman, tadi ya sudah kita lihat bersama-sama isi jeroan dari bor HDT. Untuk apa ya, untuk pendapat saya pribadi, ini dari kacamata orang awam ya. Saya
kurang mengerti tentang yang masalah mesin-mesin begituan. Jadi ini dari kacamata orang awam saja. Kalau saya melihat ininya ya terlalu tipis, housing untuk gearboxnya ini terlalu tipis ya, plastiknya kayak apa ya, nggak niat gitu loh. Tipis sekali plastiknya. Bisa dilihat ya. Dan ini saya kurang paham juga ya, apabila hal yang sama terjadi dengan bor NRT atau bor Maisi, apakah hal yang sama akan terjadi? Caknya akan lepas, saya kurang paham juga. Memang pada saat jatuh kemarin itu memang sangat keras ya, lumayan tinggi. Ya setinggi saya inilah, jadi waktu jatuh ini tinggi saya kan 170. Jadi ya di sinilah sekitar leher pada saat saya pasang. Pek, jatuh gitu teman-teman. Dan yang menghantam pertama lantai itu bor kipasnya. Jadi bor kipasnya itulah yang dia membuat hantamannya itu menjadi lebih keras ya. Saya kurang paham juga ya gimana mekanismenya. Tapi ya itu ya menjadi pertanyaan, apakah kalau bor NRT atau bor Maisi jatuh juga mengalami hal yang sama dalam keadaan yang sama juga ya, pakai bor kipas dijatuhin. Tapi saya nggak akan lakukan itu ya, karena akan merusak bornya sendiri. Oke teman-teman ya gitu aja. Jadi kalau teman-teman punya kesimpulan sendiri silakan aja, bor ini bagus atau tidak. Ya kalau menurut saya sih, menurut kacamata orang awam sih bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Itu karena kesalahan saya menjatuhkannya. Jadi kalau nggak jatuh ya mungkin ya berjalan sebagaimana mestinya ya. Oke teman-teman ya, mungkin gitu aja. Kalau ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang saya tidak tahu bagaimana kualitasnya atau bagaimana kualitas motornya itu tolong dituliskan di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Kita saling share aja. Jadi yang teman-teman yang awam seperti saya ini yang nggak mengerti tentang mekanisme tentang bor itu juga pada paham. Oke ya, kalau suka dengan konten seperti ini silahkan like. Kalau tidak suka di dislike tidak masalah. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.